Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadia Nurjayanti dengan NPM 212151506 dari Pendidikan Matematika kelas 2021D Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Tuliskan 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan sistem bilangan Maya. Sebelumnya kita harus ketahui bilangan dasarnya dan aturan penulisan pada sistem bilangan Babilonia. Yang pertama, untuk menyederhanakan penulisan lambang bilangan digunakan simbol pengurangan. Simbol tersebut adalah sebagai berikut. Yang kedua, untuk bilangan yang lebih besar dari 60 digunakan bilangan dasar 60. Yang ketiga, untuk menghindari kekeliruan dipakai tanda selang. Tanda selang tersebut adalah sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal nomor 1A yang tentukan bilangan Babilonia, yaitu 67895 sama dengan 18 dikali 60 dipangkat 2 tambah 51 dikali 60 pangkat 1 tambah 30 tambah 5. Dapat kita tulis lambangnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita langsung saja membahas soal nomor 1B yaitu lambang bilangan maya. Sebelumnya kita harus ketahui dulu lambang-lambang bilangan mayanya dan aturan penulisan sistem bilangan maya. Yang pertama, untuk bilangan yang lebih kecil dari 19 dipakai bilangan dasar 20. Yang kedua, untuk bilangan-bilangan yang lebih besar lagi dipakai bilangan dasar 18 dikali 20 dan seterusnya sampai 18 dikali 20 pangkat n. Yang ketiga, ditulis dari atas ke bawah. Nah, jadi 67895 sama dengan 9 dikali 18 dikali 20 pangkat 2 ditambah 8 dikali 18 dikali 20 pangkat 1 ditambah 10 dikali 20 ditambah 15. Lambang bilangan mayanya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita langsung saja ke soal nomor 2 yaitu tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler.
untuk menyelesaikan dalam bentuk polar, yaitu dari gambar di samping dapat dilihat bahwa R sama dengan akar 6 tambah negatif 1 akar 2, R sama dengan akar dalam kurung akar 6 dipangkatkan dengan 2 ditambah negatif akar 2 dipangkatkan dengan 2 sama dengan akar 6 tambah 2 sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Jadi R-nya kita sudah menemukan yaitu 2 akar 2. Setelah itu argumen theta dihitung dengan sinus menjadi sebagai berikut. Sin theta sama dengan negatif akar 2 per R sama dengan negatif 2 per 2 akar 2 sama dengan negatif 1 per 2. Maka Y sebagai pembilang negatif dan R sebagai penyebut positif, artinya nilai theta berada di kuadran 4. Maka theta sama dengan negatif 30 derajat atau 330 derajat atau sama dengan 11 pi per 6. Nah, jadi akar 6 dikurang I akar 2 sama dengan 5 kali cos theta tambah I sin theta itu sama dengan rumus, yaitu sama dengan 2 akar 2 dikali cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat sama dengan 2 akar 2 kali cos 11 pi per 6 tambah I sin pi 11 pi per 6. Selanjutnya ya soal nomor 2B, yaitu dalam bentuk Euler dengan rumus E pangkat IQ sama dengan cos theta dikurang I sin theta. Jika Z sama dengan akar 6 dikurang I akar 2, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah YI sama dengan E pangkat X dikali E pangkat YI. Jadi E pangkat Z sama dengan E pangkat akar 6 tambah negatif akar 2I sama dengan E pangkat akar 6 dikali E pangkat negatif akar 2I sama dengan E pangkat X dikali cos theta tambah I sin theta sama dengan E pangkat X dikali cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 pi per 6. Oke, selanjutnya soal nomor 3, yaitu misalkan operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan real atau R didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama A tambah B sama dengan A tambah 2B dikurang 5. Yang B, A kali B sama dengan 2A tambah B dikurang A B. Apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse operasi tambah dan kali? Dengan rumus A operasi identitas sama dengan A operasi inverse sama dengan identitas. Untuk menyelesaikan soal nomor 3A, yaitu A tambah B sama dengan A tambah 2B dikurang 5, yaitu kita misalkan identitas sama dengan P. A tambah P sama dengan A tambah 2P dikurang 5 sama dengan A. 2P sama dengan 5, P sama dengan 5 per 2. Nah, setelah P atau identitasnya kita ketahui yaitu 5 per 2, kita langsung saja mencari inverse.
yaitu dengan A tambah inverse sama dengan identitas. Sama juga ya dengan A tambah I sama dengan P. Kita misalkan inverse-nya itu I. Jadi A tambah 2I dikurang 5 sama dengan 5/2. Kita uraikan dan nanti hasilnya akan didapatkan inverse sama dengan 15 dikurangi 2A/4. Untuk menyelesaikan soal nomor 3B yaitu A kali B sama dengan 2A tambah B dikurang AB. Kita misalkan dulu identitasnya yaitu Q. A kali Q sama dengan A. 2A tambah Q dikurang AQ sama dengan A. Q kurang AQ sama dengan A dikurangi 2A. Q kali 1 kurang A sama dengan negatif A. Jadi Q sama dengan negatif A/1 kurang A atau Q sama dengan A/A dikurang 1. Nah, setelah kita dapatkan identitasnya, yaitu kita harus mencari inverse-nya. Jadi, kita misalkan dulu inverse-nya itu yaitu I. Jadi A kali I sama dengan Q. Jadi 2A tambah I tambah A kali I sama dengan A/A kurang I. Kita uraikan dan nanti hasilnya yaitu A kali 2A dikurang 3/A dikurang 1 dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu 4A. Hitunglah DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Nah, dalam basis 15 itu yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, nilai PBDTE itu 10, 11, 12, 13, 14. Jadi untuk menyelesaikan DBET basis 15 dibagi PT basis 15 yaitu D dibagi P itu lebih besar D. Nah, karena pembagiannya 2 digit, jadi kita ambil yang harus dibaginya juga 2 digit, yaitu DP dibagi PT. Nah, kita cari yang mendekati PT yaitu 1. 1 dikali PT sama dengan PT. Nah, kita tulis dan kita kurangkan seperti pengurangan biasa. D dikurang P yaitu 1, B dikurang T yaitu T. Nah, I 1T dibagi PT itu terlalu kecil, jadi kita turunkan E-nya dikebawahkan. Jadi 1 TE dibagi PT basis 15. Nah, kita cari seperti yang tadi, PT basis 15 dikali berapa yang mendekati ITE. Nah, di sini didapatkan 2 kali PT basis 15 yaitu 16B. Kita kurangkan seperti pengurangan biasa seperti tadi. Didapatkan 73. Nah, karena 7 dengan P itu lebih besar P, jadi kita turunkan lagi yang di atas yaitu T. Jadi 73T. Nah, kita cari lagi PT basis 15 dikali berapa yang mendekati 73T. Nah, dihasilkan P. P dikali PT basis 15 yaitu 73P. Nah, kita kurangkan lagi seperti pengurangan biasa seperti tadi, dihasilkan 3. Nah, karena 3 lebih kecil daripada P, jadi kita tambahkan 0.
nanti, dan tidak lupa di atasnya di hasilnya nanti ditambahkan koma. Nah, jadi didapatkan hasilnya DBET basis 15 dibagi PT basis 15 yaitu 12P,04 sisa 18 basis 15. Untuk menyelesaikan soal 4B, hitunglah TP BD 9 basis 14 dibagi B35 basis 14 dihasilkan 132,41 dengan sisa 249 basis 14. Caranya seperti nomor 4A. Jadi kalian bisa mengikuti caranya seperti nomor 4A. Nah, langsung saja kita ke nomor 4C, yaitu hitunglah 0,78 ke dalam basis 12. Penyelesaiannya yaitu 0,78 dikali 12 per 12. Kenapa dikali 12 per 12? Karena yang ditanyakannya itu basis 12. Sama dengan 9,36 per 12. Kita ambil 9-nya dan kita turunkan lagi 0,36 dikali 12 per 12 seperti tadi ya, sama dengan 4,32 per 12. Kita ambil lagi 4-nya dan kita turunkan lagi 0,32 dikali 12 per 12 sama dengan 3,84 per 12. Kita ambil lagi 3-nya, kita turunkan lagi komanya, jadi 0,84 dikali 12 per 12 sama dengan 10,08 per 12. Kita ambil lagi 10-nya, diturunkan lagi komanya, yaitu 0,08 dikali 12 per 12 sama dengan 0,96 per 12. Kita ambil lagi 0-nya, jadi hasilnya yaitu 0,78 sama dengan 0,94310 dan seterusnya hingga berulang dalam basis 12. Selanjutnya nomor 5A, yaitu gunakan teorema binom untuk menjabarkan 3X dikurang Y dipangkatkan dengan 10. Sebelumnya kita harus ketahui sifat-sifat perluasan dari A tambah B dipangkatkan dengan N, yaitu bisa dilihat di layar tersebut. Yaitu A, suku pertama adalah A pangkat N dan suku terakhir adalah B pangkat N. Yang kedua, pangkat dari A turun 1-1 dan pangkat dari B naik 1-1. Jumlah pangkat dari A dan B pada setiap suku sama dengan N. Yang keempat, terdapat N tambah 1 suku. Yang kelima, koefisien suku-sukunya yaitu NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Dan R lebih besar daripada sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan N. Teorema binomnya yaitu untuk setiap bilangan asli N, maka A tambah B dipangkatkan dengan N yaitu N 0 dikali A pangkat N tambah N 1 dikali A pangkat N kurang 1 dikali B dan seterusnya. Nah, jadi untuk soal yang A, 3X dikurang Y dipangkatkan dengan 10, itu penjabarannya akan bernilai negatif, positif, dan seterusnya. Sama dengan 10, 0 dikali 3X dipangkatkan dengan 10 dikurangi 10, 1 dikali 3X dipangkatkan 9 dikali Y, ditambah 10, 2 dikali 3X dipangkatkan 8 dikali Y pangkat 2, dikurang 10, 3 dikali 3X, pangkatkan 7 dengan Y pangkat 3 dan seterusnya. Setelah mendapatkan hasilnya itu, kita cari koefisiennya. Nah, untuk mencari koefisiennya yaitu bisa dengan menggunakan rumus NR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial, atau ada rumus cepatnya yaitu bisa dengan menggunakan
segitiga Pascal. Nah, dapat dilihat di layar seperti itu. Jadi, nanti akan didapatkan hasilnya yaitu 3x pangkat 10 dikurangi 10 dikali 3x dipangkatkan dengan 9 dikali y ditambah 45 dikali 3x dipangkatkan 8 dikali y dipangkatkan dengan 2 dan seterusnya hingga y pangkat 10. Nah, karena 3x nya itu masih di dalam kurung, nah kita keluarkan menjadi hasilnya yaitu 59,049 x pangkat 10 dikurangi 196,850 x pangkat 9 dikali y dan seterusnya hingga y pangkat 10. Nah, jadi teman-teman, hasilnya itu seperti yang ada pada layar yang paling bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke soal nomor 5B, yaitu tentukan suku ke-10 dari 3x dikurang 2y dipangkatkan dengan 15. Untuk menyelesaikannya yaitu koefisien suku ke-10 dari 3x dikurang 2y dipangkatkan dengan 15 yaitu 15 per 9 sama dengan 15 faktorial per 9 faktorial dikali 6 faktorial. Hasilnya yaitu 5005. Nah, suku ke-10 dari 3x dikurang 2y dipangkatkan dengan 15 akan bernilai negatif. Kenapa? Karena seperti yang tadi dijelaskan, itu penjabarannya nanti itu akan bernilai negatif, positif, dan seterusnya. Jadi suku ke-10 negatif 5005 dikali 3x dipangkatkan dengan 6 dikali 2y dipangkatkan dengan 9 sama dengan negatif 1.088.106240. Alhamdulillah, pembahasan soal ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan telah selesai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan lagi ya. Dadah.